Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahman Haim, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, program studi Administrasi Publik. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kuadran kehidupan. Oke, saya akan nampilkan kuadran kehidupannya tersebut di belakang. Oke, situ ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di video kali ini kita akan membahas kuadran 3. Tapi sebelum membahas kuadran kehidupan di belakang ini, saya akan menjelaskan sedikit ya. Dalam kehidupan itu ada yang namanya faktor internal, yaitu faktor diri kita, faktor penguasaan diri kita, pola pikir, perasaan kita. Lalu ada yang namanya faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan yang ada di luar diri kita. Oke, kita masuk ke kuadran 3. Di samping itu ada yang namanya faktor internal, yaitu sehat, pintar, semangat, gembira, kalem, cerdik, kreatif, respon, dan waspada. Itu adalah faktor internal, yaitu dalam diri kita. Lalu di sampingnya itu ada faktor eksternal atau faktor lingkungan, seperti tanah gersang, lingkungan polusi, perang, bencana, kriminalitas, pemerintah buruk, budaya korupsi atau suap tinggi, pengangguran, dan harga mahal. Oke, kita akan langsung ke pembahasannya. Sini saya akan langsung memberikan solusi bagaimana kita mengatasi hambatan faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan kita. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada yang namanya tanah gersang. Ya, jadi misalkan kalau kita tinggal di suatu wilayah yang dimana tanahnya itu buruk dan gersang, maka kita hanya perlu pindah. Atau misalkan kita sudah misalkan kita berencana ingin pindah, maka kita lihat gitu lingkungannya, apakah tanahnya baik gitu loh. Dan kalau bisa itu dekat dengan perumahan orang gitu loh, agar kita bisa saling membantu satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya lingkungan polusi. Oke, bagi kalian yang tinggal di perkotaan, mungkin kan sudah terbiasa gitu dengan udara polusi. Karena di kota itu sangat rentan akan polusi karena banyaknya kendaraan dan mobil otomotif yang lalu lalang. Jadi solusinya untuk udara polusi itu kita memakai masker. Dan beruntungnya akibat bencana COVID-19 yang melanda kita dulu, jadi memakai masker itu sudah tidak dianggap alay karena kita sudah merasakan bencananya itu. Lalu yang berikutnya itu ada yang namanya perang. Perang di sini bukan berarti kita ikut tawuran atau perang di medan perang tembak-tembakan, bukan ya. Perang yang di sini yang disebut sini adalah pertikaian, ya, pertikaian dari satu pihak ke pihak lain. Pertikaian atau perkelahian, ya, beda pendapat, salah paham dari pihak satu ke pihak lain. Solusinya kita harus menghormati dan juga menghormati pendapat orang lain. Jangan egois dan keras kepala. Lalu berikutnya itu ada yang namanya bencana. Bencana kita nggak tahu gitu kapan bencana akan datang. Bahkan kalau kita pun memiliki BMKG, ya, badan yang mengawasi bencana, hal itu pun tidak bisa diprediksi dengan secara akurat. Jadi kalau bisa, kalau untuk bencana kita memilih lingkungan, ya, agar terhindar dari bencana. Misalkan kita tinggal di kota gitu loh, jadi bencana kita itu sangat minim tanah longsor, minim yang lainnya gitu loh, minim banjir gitu. Jadi pemilihan tempat tinggal itu sangat penting karena bencana itu tidak bisa kita prediksi. Untuk solusinya ini kita bahas nanti ya, karena semua faktor ini ada solusinya.
Yang berikutnya ada kriminalitas, seperti ya pencuri, teroris, ya, maupun orang yang eh, orang gila atau semacamnya ya. Untuk kriminalitas itu dari pola pikir kita. Setidaknya kita harus masuk ke pola pikir kita. Itu ada yang namanya ya, hukum filsafat itu ada yang namanya stoikisme. Nanti kita bahas ya. Pemerintahan yang buruk. Bro, di Indonesia pemerintahan kita itu sudah dibilang cukup buruk gitu loh. Tapi kenapa setiap sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu dianggap candaan? Karena para warga negara maupun para media-media ya, mereka sudah terbiasa dengan pemerintahan kita, bahkan sudah menganggap apa yang dilakukan pemerintah itu sebagai drama gitu, drama tiap season yang berbeda-beda sebagai hiburan kita. Banyak korupsi, liga korupsi, suap. Negara kita sudah dibilang cukup buruk ya. Dan yes, karena warga kita sudah terbiasa dan menganggapnya ini sebagai candaan ya, kita have fun saja ya guys. Karena untuk masalah pemerintahan yang buruk itu, cara mengatasinya yaitu memperbaikinya dari dalam pemerintahan itu sendiri. Kalau kita tidak bisa masuk ke pemerintahan dan mengubahnya dari dalam, dari atasnya, dari akarnya, maka hal ini tidak akan bisa berakhir. Dan yes, saya hanya warga biasa, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya bukan oknum negara, jadi saya hanya bisa diam saja untuk masalah ini. Solusinya ya hanya dari presiden, itu pun kalau bisa, karena pemerintahan kita itu sudah buruk secara turun-temurun. Oke, untuk selanjutnya itu ada yang namanya budaya korupsi atau suap yang tinggi. Yes, budaya kita suap menyuap itu sudah mulai pada zaman penjajah ya. Pada penjajahan Jepang zaman dulu itu sebenarnya saat kalau kita ambil dari buku paket ya, buku sejarah paket sekolah, kita dipaksa untuk bekerja membuat jalanan oleh pemerintah Jepang ya kan. Faktanya bukan seperti itu. Sebenarnya Jepang itu membayar kita ya sebagai pembuat jalanan ya, itu dengan harga yang cukup tinggi, tapi itu dikorupsi oleh orang-orang kita ya, bangsawan negara kita, pribumi kita. Jadi itu kebiasaan korupsi ya, budaya korupsi itu sudah dari zaman penjajahan. Jadi untuk mengatasi ini kita memang harus memutuskan rantainya dengan cara mengedukasi, sosialisasi, dan lain sebagainya. Dengan akibat korupsi, kalau bisa ya, hukuman untuk korupsi itu bisa dibesar. Karena kalau hanya korupsi penjara, menurut saya itu memang tidak fair. Kalau bisa hukuman bagi para korupsi ya, agar budaya korupsi kita hilang, yaitu memperberatnya dengan memiskinkan para koruptor. Bahkan bisa kita pakai hak perampasan aset itu gitu. Kalau nggak bisa tanggung, kalau emang tidak suka ya nggak perlu tanggung, langsung saja pakai hukuman mati seperti negeri Cina. Tapi karena negara kita itu ada yang namanya hak asasi manusia, hal itu mustahil dilakukan. Jadi untuk budaya korupsi dan suap yang tinggi, kita harus solusinya kita memberikan kesadaran pada diri kita dan lingkungan kita agar tidak melakukan suap ya. Karena kesadaran diri kita yang baik, yang tinggi itu sangat penting agar kita tidak melakukan tindak kejahatan. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya pengangguran. Faktor eksternal pengangguran. Menurut saya ini sih bukan faktor eksternal tapi ini internal. Karena apa? Pengangguran itu pada dasarnya pada diri kita. Sebenarnya kalau orang pintar ya, orang yang bisa berpikir sedikit saja, menghasilkan uang itu cukup mudah, apalagi di zaman kita sekarang ya. Zaman internet sangat mudah untuk menghasilkan uang. Bahkan kalau kita membuat video saja itu dari YouTube, kita bisa dibayar kalau kita memiliki otak sedikit untuk melakukannya ya.
Bahkan saya ingat satu kata-kata, dia mengatakan seperti ini, mencari uang itu gampang, asalkan kamu berpikir. Itu yang dikatakan oleh orang kaya ya. Lalu selanjutnya itu ada namanya harga mahal. Sini saya tekankan ya, harga barang-barang di sekitar kita, harga barang-barang di sekitar kita itu akan semakin tahun itu, tahun demi tahun itu akan semakin mahal. Karena apa? Karena adanya yang namanya selanjutnya itu harga barang yang semakin mahal. Dan yes, setiap tahun itu harga barang-barang itu akan semakin mahal. Karena apa? Karena adanya yang namanya inflasi, yaitu harga barang yang naik terus menerus ya. Dan ini yang diakibatkan dengan ini akibatnya dari peredaran uang yang meningkat lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Jadi nilai itu akan turun sementara harga produk mengalami kenaikan. Jadi ibaratnya begini, harga uang negara kita turun dan barang-barang yang kita impor akan semakin naik. Otomatis kita ya sebagai yang tinggal di negara ini yang harga uangnya semakin menurun, maka barang-barang yang kita beli itu akan semakin mahal. Dan solusinya apa? Solusinya kita bisa melakukan investasi jangka panjang, seperti kita menginvestasikan beli saham maupun emas atau gold, karena harganya itu relatif naik, yaitu investasi jangka panjang ya, beli ilmu, dan juga investasi barang seperti properti, emas, dan saham lainnya. Oke, mungkin itu pembahasan kita untuk kuadran 3. Untuk video kuadran lainnya bisa kita bahas nanti, tapi untuk video kali ini kita akan membahas kuadran 3 saja. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau masih ada hal yang membuat kalian bingung, kalian bisa berkomentar di bawah ini. Nanti akan saya jawab, atau saya buatkan kontennya terpisah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.